parkir ini banyak meresahkan juga terhadap masyarakat. Preman-preman yang berkedok sebagai juru parkir. Mintanya ada yang 30.000, ada yang 40.000. Bahkan yang berkendara motor aja diminta 10.000. Sementara di dalam Perda Parkir maupun Pergub, itu harga tertinggi hanya Rp5.000. Uang dari pendapatan parkir di Jakarta ini menguapnya luar biasa. Luar biasa. Dan tidak masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Kemudian saya juga pernah berbicara dengan pakar transportasi publik bahwa di Jakarta ini potensi secara fakta itu 1,4 triliun pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners, Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Dodi Hasanuddin dalam program wawancara khusus. Kali ini kita bersama Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bang Ahmad Lukman Jupiter. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Saya panggil Abang nih. Ya, panggil nama juga boleh. Nggak enak kalau panggil nama. Iya. Jadi terharu saya kalau panggil nama. Gak apa-apa, iya. Bang Ahmad Lukman Jupiter. Ini menurut saya nama yang sangat unik gitu ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan nama Jupiter itu sejarahnya gimana ya? Iya. Memang banyak juga saya ingat sekali waktu masih SD. Itu banyak sekali teman-teman tuh pada ngeledek saya. Oh gitu. Karena pada saat pelajaran IPA, itu kan tentang angkasa, tentang planet, tentang matahari gitu kan. Jadi, dan kebetulan di kelas itu maupun di sekolah, nama Jupiter itu cuma nama saya gitu loh. Akhirnya panggilannya planet. Oh gitu. Planet. Beneran nih? Iya, itu di Bangka Belitung? Di Belitung, ya. Jadi karena nama saya cuma satu-satunya, jadi kalau guru ataupun teman-teman walaupun kakak kelas, kalau dia bilang nama planet pasti ingat tahu saya gitu. Keren banget. Langsung di branding dengan planet ya. Iya, planet. Terus apalagi kan kemarin juga sempat viral tuh mengenai motor Jupiter juga kan. Iya. Lah, ini juga jadi jadi bahan kadang-kadang suka candaan teman-teman gitu. Nah, jadi sebetulnya saya mualaf. Di tahun 2011. Alhamdulillah. Nah, kemudian ketika saya ke Mekah, waktu itu ada Ustadz juga di sana. Kemudian Ustadz menyampaikan, saya pernah nanya sama beliau, dengan nama saya yang sekarang ini, boleh nggak kalau saya ganti dengan nama Muslim? Tapi saran dari pembimbing Ustadz di sana, sebaiknya jangan katanya. Terus dia menyarankan, boleh nggak dikasih nama Ahmad Lukman Jupiter? Kisahnya gitu. Kisahnya? Jadi, ya, karena sebuah nama itu bukan sebuah kebetulan. Kata Pak Ustadz tersebut, bahwa setiap manusia itu tidak bisa memilih dilahir di keluarga yang mana. Saya tidak bisa memilih di keluarga si A, si B, si C. Dan itu semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya pun juga tidak menyangka bahwa saya nanti suatu hari nanti sampai menjadi seorang mu'alaf gitu. Jadi mungkin harapan orang tua menjadi sebuah penerang gitu, seperti planet Jupiter atau gimana? Saya pernah tanya ke ayah saya. Jadi kata ayah saya tanya ibu sama ayah, ternyata yang kasih nama itu ayah saya. Nah, jadi filosofinya adalah bahwa planet terbesar itu adalah Jupiter. Semoga kelak kamu menjadi orang yang besar, nak, katanya. Amin. Di samping itu juga bahwa dalam pelajaran tata surya, ternyata planet Jupiter ini memiliki fungsi ketika dalam saya pernah baca juga di Google untuk melindungi porosnya perputaran yang ada di bumi ini. Gitu. Jadi memang doa orang tua memang mustajab itu ya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi sebesar planet Jupiter.
Iya, dulu kita sempat sedih juga kan kok dikasih nama kayaknya jadi bahan tertawaan teman-teman. Iya. Ternyata ada hikmah di Ada balik nama itu ya. hikmah di balik nama itu. Iya. Demikian sobat Iya. Warta Kota, makna nama dari sebuah nama Jupiter, Ahmad Lukman Jupiter, yang mempunyai makna mendalam dan berdampak hingga sekarang. Sobat Warta Kota, abang kita ini merupakan ketua DPD Jakarta Barat periode Jakarta Barat Nasdem ya, Ya, 2011-2015. Kemudian ketua DPP Garda Pemuda Nasdem 2010-2015. ya betul. Dan beliau ini orangnya yang suka turun ke bawah-bawah nih. Nah, sekarang nih beliau ini menjadi ketua pansus perparkiran ya. Ya, alhamdulillah kemarin saya dipercayakan lah Jadi ketua pansus. jadi ketua pansus parkir. Nih, bisa sedikit lah tentang perparkiran di Jakarta tuh bagaimana sih sebenarnya? Memang awalnya pansus ini dibentuk karena kita melihat potensi pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran itu sangat besar. Iya. Dan di mana sama-sama kita tahu bahwa Jakarta ini luas sekali. Oke. Dibanding Singapura itu nggak seberapanya, nggak ada seperempatnya gitu. Jauh ya. Jauh sekali. Dari Depok juga jauh ya. Dari Depok juga jauh. Iya. Nah, kemudian jumlah penduduk di Jakarta saja untuk kendaraan bermotor itu ada 14 juta. 14 juta. 14 juta. Oke. Belum lagi ditambah jumlah kendaraan mobil. Hmm. Kendaraan mobil mungkin bisa 4 juta, belum lagi ditambah bis, Hmm. kemudian kontainer, truk-truk besar gitu ya. Belum ditambah lagi mobil-mobil yang melintas dari daerah penyangga seperti Depok, Tangerang, Bekasi. Bekasi, belum lagi dari Bogor Hmm. yang melintas setiap hari masuk ke Jakarta. Itu kan nggak mungkin mereka tidak berhenti. Iya, betul. Dimanapun kita berhenti, di sudut kota Jakarta manapun pasti ada tukang parkir. Hmm. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa dengan pansus ini kami bentuk, kami berharap bahwa kerjasama antara eksekutif dan legislatif ini bisa memberikan dampak terhadap pendapatan asli daerah. Oke. Nah, ketika pendapatan yang saat ini kemudian dibentuknya pansus, kita berharap ada peningkatan. Oke. Pertama peningkatan, yang kedua, kenapa sih persoalan parkir ini banyak meresahkan juga terhadap masyarakat? Oke. Dari misalnya contoh banyak preman-preman yang berkedok sebagai juru parkir. Iya. Kemudian dengan semena-mena mereka meminta uang sampai yang pernah viral tuh di Tanah Abang, diminta 60.000. 60.000. 60.000 rupiah. Terus ada juga yang Di Istiqlal. ya itu juga kejadian mintanya ada yang 30.000, ada yang Iya. 40.000. Bahkan yang berkendara motor aja diminta 10.000. Iya. Sementara di dalam Perda Parkir maupun Pergub itu harga tertinggi hanya Rp5.000. 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 Untuk motor. Untuk motor itu 2.000. 2.000. Oh, Untuk- 1 jam pertama. Untuk ya betul Iya. 2.000. 2.000. Sedangkan Nah, kemudian mobil 1 jam pertama 5.000. Satu jam pertama 4.000. Oke. 4.000 hingga 5.000 lah, Oke. kira-kira gitu. Nah, kemudian banyak yang meresahkan masyarakat itu ketika dari juru parkir itu misalnya meminta secara paksa. Hmm. Misalnya harga yang seharusnya dibayarkan 2.000, mintanya 10.000. Waduh. Nah, ini juga sangat meresahkan masyarakat. Sementara uang dari pendapatan parkir di Jakarta ini menguapnya luar biasa Luar dan biasa. tidak masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Iya, saya lihat 2.000 sama 5.000. Realita di lapangan jauh amat harganya. Iya, betul. Yang disetorkan berapa? Betul. Iya kan? Iya. Nah, saya melihat apakah memang bocornya ini karena tidak ada ketegasan atau memang ada orang yang bermain di belakang gitu. Tapi sebelum menjawab itu saya pengen tanya, berapa persen sumbangan parkir terhadap APBD DKI Jakarta? Di Dan tahun jumlahnya berapa itu? Ya, di tahun 2025 untuk pendapatan sektor parkir 360 miliar. 365 dari 360 miliar dari APBD kita berapa?
APBD kita yang kemarin itu 81 triliun. 81 triliun. Berapa persen ya? Aduh, bingung saya akuntansi. Iya. Termasuk Artinya, kecil apa gede nggak sih? Itu kecil. Kecil ya? Iya. Nah, Kemudian saya juga pernah berbicara dengan pakar transportasi publik oke. bahwa di Jakarta ini potensi secara fakta itu 1,4 triliun. 1,4 triliun. Berarti bisa naik sekitar 700. Persen. Iya, 700% ya. Iya, betul. Luar biasa dong berarti. Iya. Nah, melihat itu, berarti kan ini harus ada regulasi yang benar-benar di lapangan itu dijalankan. Ya. Nah, pertanyaan saya tadi kembali lagi, ada masalah apa? Apakah karena ada orang-orang di balik di belakangnya atau bagaimana? Ya, yang pertama ada kemarin dari hasil rekomendasi pansus kami. Jadi memang bicara parkir ini sangat menarik ya, karena luas sekali dan pengaruhnya sangat besar sekali. Iya. Jadi saya bisa kupas mungkin pertama adalah mengenai parkir off street. Parkir off street. Parkir off street itu Bahasa yang Indonesianya ada. apa tuh? Jadi parkir yang di dalam gedung. Oke, parkir Di dalam gedung, di dalam pusat perbelanjaan, Oke. di mall seperti itu. Jadi di Jakarta ini memiliki mall, pusat perbelanjaan itu banyak sekali. Betul. Kemudian belum lagi di daerah perkantoran, Oke. daerah apartemen, Betul. itu semuanya parkir mobil itu sangat luar biasa, banyak sekali. Tempat wisata, hotel, Hotel, perhotelan, tempat betul. makanan, Tempat makan, ya hiburan kan? tempat hiburan ya. Nah, di sana yang menjadi potensi kebocorannya adalah lemahnya kita belum membuat sistem yang terintegrasi ke Bapenda. Sistem yang terintegrasi Ke Bapenda. Contoh misalnya gini, saat ini mereka hanya menggunakan cara self assessment. Jadi self assessment ini para wajib pajak datang ke kantor Bapenda, mereka menyampaikan bahwa omset mereka katakanlah dalam 1 bulan 1 miliar. 1 bulan 1 miliar. Contoh ya? Contoh. Oke. Kemudian mereka membayar 10%-nya. Oh, si pengelola parkir ini? Si pengelola parkir. Oke. Akhirnya dibayar 100 juta. Ya. Self assessment. Jadi membayar sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi sistem dahulu masuk ke perusahaan dulu, baru disetorkan ke negara, pemerintah. Iya, betul. Nah, dengan teknik sistem baru ini langsung tuh ya. Saya bayar parkir langsung tuh ke Bapenda. Seperti itu bukan? Bukan. Jadi Oh, artinya bukan gini, ya? kami ingin ketika masyarakat membayar parkir, di situ adalah uang masyarakat yang sudah dititipkan Oke. untuk membayar ke Bapenda, Oke. untuk membayar pajak. Iya. Artinya ada uang masyarakat, haknya masyarakat ini yang dibayarkan ke Bapenda. Iya. Jadi uang sudah dititipkan kepada operator parkir. Iya. Ketika kita parkir di mall, misalnya kita bayar nih 10.000 misalnya, Iya. sudah 2 jam. Maka di situ sudah include pajak. Oke. Include pajak. Nah, saya ingin Bapenda memasang sistem berapapun kendaraan yang masuk, berapapun kendaraan yang keluar, sehingga mereka bisa memantau secara real time. Setiap saat mereka bisa memantau berapa jumlah yang masuk kendaraan, berapa jumlah kendaraan yang keluar, sehingga potensi kebocoran ataupun kecurangan yang dilakukan oleh si operator parkir dalam assessment menyampaikan laporan berapa hasil omset yang sebenarnya, maka di situ mereka sudah tidak bisa untuk membohongi Bapenda gitu lah. Oke. Karena saya meyakini dengan kondisi yang saat ini banyak fakta di lapangan yang kami temukan dengan kondisi ya kita bisa lihatlah mall-mall yang besar nih, itu ramainya luar biasa. Oke. Bahkan kita mau parkir saja, contoh misalnya di daerah Central Park. Oke. Langsung saja saya sebut Central Park, mau cari parkir itu susah. Iya. Bahkan mereka menyiapkan di basement itu ada lagi tempat khusus buat valet. Oke. Artinya parkir di situ bayarnya lebih mahal. Oke. Bayarnya ada yang 50.000. Ada juga di tempat lain valet harganya 200.000. Iya.
ada yang 150.000, harganya nggak sama. Nah, ini juga yang menjadi keinginan kami. Ke depan tidak ada lagi, saya merekomendasikan kepada gubernur hasil pansus ini, harga valet harus sama, 50.000 aja. Harga tertinggi. Jangan apa beragam ya. Jangan beragam. Iya. Karena dari valet ini pun belum tentu mereka membayar pajak atau melaporkan kepada Bapenda. Oke. Dan itu luar biasa. Pendapatan dari parkir di setiap tempat, setiap hari mereka nerima uang cash. Nggak ada yang ngutang. Betul. Ya kan? Kemudian Ketinggalan karcis denda malah. iya, denda malah. Betul. Ya kan? Mobil nggak bisa keluar. Nggak bisa masal keluar. Nggak betul. keluar. Ah. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat ini potensinya luar biasa besar sekali dan ini kebocorannya juga sangat besar karena ya ini lemahnya pengawasan dari semua stakeholder Oke. dan banyaknya kepentingan. Saya melihat mungkin yang lebih, menurut saya ya, efisien itu adalah orang yang parkir menggunakan aplikasi, bayar langsung, kayak tiket kereta, Ya, bayar langsung, nanti Bapenda yang membagikan ke operator parkir. Menurut saya itu lebih aman ya betul. daripada dia dikelola dulu, baru dibayarkan ke Bapenda. Ya, Bener itu nggak? juga satu gagasan yang sangat luar biasa. Artinya masyarakat juga ikut mengawasi ya. Iya. Ketika masyarakat membayar kepada Bapenda, kemudian tiket itu bisa diserahkan kepada operator parkir, maka nanti operator parkir yang mengklaim nanti untuk Iya, begitu mencairkan kan. uang Jadi tersebut uang bisa. itu dipegang oleh pemerintah. pemerintah. Nah, pemerintah bagi hasil dengan operator parkir. Operator parkir. Menurut saya itu lebih aman untuk mengatasi kebocoran-kebocoran yang off street tadi itu. Iya, off street betul. Ya, bagaimana dengan parkir-parkir liar On street. yang kayak di pasar, Ya, di tempat-tempat ibadah? Nah, itu bagaimana itu? iya betul. Nah, untuk parkir on street itu juga bermasalahnya luar biasa. Jadi parkir on street ini, misalnya di daerah perkantoran, contoh lah kita bisa melihat paling simple di kota besar jantung ibu kota di Plaza Indonesia, di belakangnya itu sepanjang jalan aja itu parkirnya parkir liar semua. Iya, parkir liar. Ya. Sampai yang dari Tanah Abang kalau mau menuju ke Plaza Indonesia melewati Tamrin City itu, Iya. itu kan Padat. marka jalan itu kan sampai dipakai tuh. Iya, betul. Buat mobil, motor parkir Iya. sembarangan di situ kan. Akhirnya jalan menjadi sempit. Iya. Dan ini sangat mengganggu pejalan kaki, mengganggu kendaraan yang melintas ke sana jadi Iya, macet. betul. Nah, yang saya bingung di sini saya menyampaikan bahwa mungkin Dinas Perhubungan sudah bekerja dengan baik. Oke. Mereka kekurangan personil misalnya. Iya. Nah, kami juga meminta banyak stakeholder yang bisa dilibatkan. Satpol PP. Satpol PP selama ini mereka kan dalam rangka untuk menegakkan perda. Iya. Nah, Satpol PP selama ini jangan makan gaji buta dong. Mereka kan digaji pakai uang rakyat. Iya. Jangan makan gaji buta gitu loh. Berapa banyak personil Satpol PP bisa bersinergi dengan Dinas Perhubungan, kemudian juga dengan Forkopimda misalnya, dengan koordinasi dengan kepolisian, harus sering dilakukan penertiban. Oke. Penertiban itu penting sekali, sehingga jalanan ini juga tidak berpengaruh mengganggu pejalan kaki, kemudian juga Nggak tidak dihalandain. membuat lalu lintas jadi macet. Terus juga misalnya di sepanjang jalan Mangga Besar, Iya. itu kan juga kadang-kadang sering macet karena banyak yang parkir di pinggir jalan. Sepanjang jalan Gajah Mada dulu juga kita sama-sama tahu itu macetnya luar biasa. Belum daerah Kota Tua, belum lagi daerah Pecinan Iya. yang di Glodok, Iya. itu juga luar biasa. Luar biasa. Iya. Betul. Apakah sebagai regulator menyediakan tempat parkir untuk mengatasi hal itu? Iya, kemarin juga hasil rekomendasi Pansus, kita ingin misalnya restoran, dia buka restoran di pinggir jalan. Dia kadang-kadang kan begini, ketika mereka buka menyediakan tempat restoran, tapi tidak menyediakan tempat parkir. Iya, betul. Contoh, di jalan SCBD belok kiri Senopati. Iya. Itu kan banyak tuh
Sepanjang jalan itu tempat hiburan. Hiburan. Termasuk ada restoran di situ. Iya. Tetapi untuk space parkirnya itu sedikit sekali gitu. Nah, Nah, itu sampai parkir di atas trotoar, iya. kemudian parkir di pinggir jalan. Nah, ini juga Apakah itu diusulkan untuk mungkin di sentra-sentra bisnis atau sentra-sentra kuliner yang memang menjadi katakanlah pusat kuliner jalanan itu disediakan tempat parkir atau bagaimana? Nah, artinya gini, dari regulasi kan ketika tempat hiburan malam misalnya, mereka ingin membuka usaha. Di situ kan ada izin-izin yang harus diurus. Iya. Termasuk juga di situ sebelum mendapatkan izin, biasanya termasuk izin mendirikan bangunan. Iya. Di situ misalnya dari bahu jalan itu harus mundur berapa meter, sehingga bisa ada space untuk parkir di situ kan. Iya. Nah, tetapi secara fakta masih banyak bangunan-bangunan yang melanggar. Oh, oke. Seperti itu. Jadi penertiban selain penertiban parkir di pinggir jalan, juga penertiban garis sempadan jalan kali ya? Garis sepadan jalan, iya betul. Ya, Ya. jadi harus mundur ke Harus dalam mundur, misalnya ke dalam 5 5 meter. meter. Tugas berat lagi dong. Iya kan? Iya. Nah, itu ya memang dibutuhkan ketegasan juga sih dari pemerintah. Oke. Nah, selain itu juga parkir on street ini saya sampaikan banyak mafianya. Wow, ada Banyak mafia, mafianya. bro. Iya. Terus terang. Itu investigasi atau bagaimana? Contoh misalnya gini, kami kemarin sudah banyak melakukan peninjauan ke lapangan, Oke. sudah banyak operator-operator yang kami segel. Hmm. Banyak modus yang mereka lakukan yang seharusnya menjadi pendapatan asli daerah. Oke. Contoh, aset di Jakarta ini harga tanahnya itu mahal sekali, Oke. apalagi yang di pinggir jalan. Oke. Ruang parkir yang digunakan selalu adanya di pinggir jalan. Ya, betul. Tidak mungkin di dalam gang kecil. Ya. Kalau di gang kecil kan mobil nggak bisa masuk. Kalau nggak diomelin warga. Ya kan? Diomelin warga. Ya. Nah, space ruang parkir yang digunakan kebanyakan adalah aset milik Pemprov DKI Jakarta. Ya. Nah, kemudian modus yang mereka lakukan adalah misalnya ada pengelola parkir ilegal. Oke. Mereka tidak memiliki izin. Ya. Kemudian mereka menggunakan aset milik Pemprov DKI Jakarta digunakan sebagai tempat parkir. Ya. Dapat duit dari situ, Ya, betul. mereka nggak bayar pajak, kemudian penggunaan pemanfaatan aset milik Pemprov, mereka juga nggak bayar. Betul. Nah, di dalam aturan, ketika pemanfaatan aset milik Pemprov DKI Jakarta, milik Pemda, itu ada perjanjian PKS namanya. Oke. Oh, ada Perjanjian ya? kerjasama, Oh, ada. Oke, oke. Mereka harus bayar untuk masa 5 tahun ke depan. Jadi Untuk itu harus pengelola bayar. parkir yang tidak mempunyai dikelola sewa mandiri kali ya, dikelola sewa mandiri ya oleh warga. Jadi Bukan? misalnya gini, contoh, pihak swasta ingin menyewa lahan milik Pemprov DKI. Iya. Ada satu lahan misalnya, entah itu luasnya beragam lah ya, ada yang 100 meter, 500 meter, atau 1000 meter misalnya. Ketika dia sewa lahan, maka dia harus bayar. Betul. Setelah dia bayar, peruntukan pemanfaatan lahan ini bebas dia gunakan. Dia bisa bangun restoran, dia bisa bangun apa di situ. Dia bisa juga untuk tempat parkir. Oke. Artinya, lahan milik Pemprov DKI Jakarta ini ketika digunakan, itu harus bayar sebenarnya. Betul. Ada retribusi yang dibayarkan masuk menjadi ke kas daerah. Nah, menurut saya yang parkir liar ini bagaimana solusinya? Apakah mereka diberi izin terus bayar retribusi ke pemerintah atau bagaimana? Kayak Untuk Pak Ogah yang pakai baju-baju, Ya. nah itu kan dibilang liar ya, karena dia Ya. tidak setora, tidak punya izin kan. Ya, Nah itu bagaimana melegalkan mereka sehingga potensi itu bisa diambil dari atau bagaimana ada ininya? ya. Jadi di sub itu ada namanya unit pengelola perparkiran. Oke. Nah, kemudian
di sepanjang ruas jalan itu yang biasanya ada jukir, mereka masuk dalam binaan unit pengelola perparkiran. Oh, binaan. Binaan. Oke. Mereka diberikan surat tugas. Kemudian dari surat tugas itu mereka boleh dan dilegalkan untuk menjadi juru parkir di situ. Oke. Nah, Saya baru tahu itu. Baru tahu ya. Iya. Nah, mereka memang masuk dalam binaan unit pengelola perparkiran. Nah, kemudian namun terjadi kebocoran adalah di dalam setiap hari itu ketika di dalam pengelolaan perparkiran oleh jukir-jukir ini, mereka membayar kepada unit pengelolaan perparkiran itu bayarnya rendah. Ya, sesuai tarif itu ya. Enggak, misalnya contoh, dalam satu hari Ah, itu dia bisa mendapatkan penghasilan 1 juta. iya. 1 juta rupiah. Kemudian dia membayar ke resmi ke unit pengelolaan perparkiran hanya 30.000 atau 50.000. Oh, kecil amat ya. Kecil. Iya. Sementara dia dapatnya bisa 1 juta. Dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Contoh deh, sepanjang jalan Kelapa Gading. Kelapa Gading itu kalau kita dari Pulau Mas lurus sudah menuju Kelapa Gading, kiri kanan itu kan sepanjang ruko-ruko itu sampai ke bundaran lurus lagi, itu kan selalu ramai itu. Iya. Ramai sekali. Betul. Itu pendapatan parkir dari tukang parkir itu bisa minimal 1 juta 1 juta sehari. sehari. Dari pagi sampai sore. Setorannya 30.000. Iya, belum lagi dari sore sampai malam. Dua shift ya? Ada 2 shift. Waduh. Iya. Yang untung siapa? Nah, yang saya khawatirkan adalah di situ ada permainan oknum. Ya, mungkin permainan oknum di situlah. Misalnya dia bayar resmi 50.000. Tapi ada bayar lagi nanti. Oke. Ada bayar lagi untuk masuk ke oknum-oknum ini. Ini nih yang mesti diberantas nih. Ya. Ya. Karena kalau fairnya itu adalah unit pengelola perparkiran, dia tahu nih, dia sudah punya kajian. 1 hari jukir ini dapat 1 juta. Ya kan? Minimal nih, ketika masuk dalam binaan unit pengelola perparkiran, minimal bagi 2. Oke, 500.000 untuk jukirnya, karena dia yang bekerja. 500.000 masuk dong ke retribusi. Iya. Seperti itu. Harusnya gitu. Harusnya begitu. Iya. Jangan cuma dapat 50.000, sengaja bayarnya rendah ke UPP parkir, tetapi yang di sampingnya itu dapat lagi dia. Makanya itu dibiarkan terus-menerus. Baru diungkap nih oleh abang kita nih. Nah, rekomendasi dari Pansus apa untuk pemerintahan Pemprov DKI? Selain itu juga di BUMD juga ya, itu sangat luar biasa. Itu juga menjadi kebocoran termasuk pengemplangan pajak yang dilakukan oleh BUMD. Oh. Yang seharusnya BUMD ini adalah badan usaha milik daerah memberikan contoh yang baik. Betul. Itu juga dilakukan oleh anak perusahaan Jakpro. Oke. Jadi waktu itu rapat kerja, waktu itu rapat pansus, saya menanyakan langsung kepada Dirut Pasar Jaya, kenapa Anda memberikan pengelolaan pasar ini kepada anak perusahaan BUMD. Yeah. Alasannya sinergi BUMD. Oke, saya bilang nggak ada masalah. Tetapi di dalam saya baca itu, saya minta perjanjian kerjasamanya. PKS. Di situ PKS-nya ditulis ketika Pasar Jaya bekerja sama dengan anak perusahaannya Jakpro, di situ tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. Tetapi anak perusahaan Jakpro ini yang mengelola parkir, dia kasih lagi ke pihak swasta, dilempar lagi, gitu, disubkan lagi. Seharusnya kan mereka yang kerja, iya nggak boleh. Di situ aja mereka sudah melakukan pelanggaran. Iya. Yang kedua temuan BPK, tapi mereka membantah atau menyangkal bahwa mereka tidak punya hutang, tidak memiliki hutang kepada Pasar Jaya. Oke. Ini BUMD juga yang ngelola parkir ini banyak mafianya juga. Ngeri juga. Saya ngeri jadi ngomongnya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri sedap. Iya. Jadi Bang Lukman, Bang Jupiter, Bang Lukman gitu.
Mungkin kesimpulan untuk rekomendasi dari Pansus Perparkiran apa? Yang pertama saya sudah sampaikan bahwa Gubernur, saya meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membuat laporan polisi. Oke. Ya. Kemudian meminta kepada Gubernur untuk kami merekomendasikan kepada aparat penegakan hukum untuk melakukan investigasi, Oke. untuk melakukan investigasi, kemudian untuk melakukan penyelidikan terhadap BUMD, kemudian juga terhadap potensi penggelapan pajak yang sudah dilakukan oleh pihak orang-orang tersebut. Oke. Gitu. Mudah-mudahan rekomendasinya bisa berjalan lancar ya. Iya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar karena kami ingin dengan pendapatan potensi yang begitu besar, maka penambahan untuk APBD ini bisa digunakan untuk pembangunan sekolah. Ya, Masih banyak anak-anak di Jakarta ini yang tidak mampu, mereka terpaksa untuk sekolah di swasta, sementara orang tuanya tidak mampu. Yang kedua, terkait dengan pelayanan kesehatan. Masih banyak masyarakat yang kurang mampu, yang sakit, ya kan? Kemudian dengan keterbatasan subsidi dari BPJS. ya betul. Nah, ini banyak potensi-potensi yang bisa kita gali dari sektor parkir pendapatan asli daerah, sehingga bisa bermanfaat, kita bisa berikan kepada warga Jakarta dalam bentuk pembangunan sekolah, Banyak manfaatnya ya. bangun rumah sakit, ya kan? Betul. Kemudian untuk subsidi pangan murah misalnya, Ya. kan masih banyak warga Jakarta ini yang kekurangan gizi, Ya, kan masih banyak. masih banyak. Banyak sekali tuh yang Ya. kalau yang kekurangan gizi Stunting. itu stunting. Ya. Itu luar biasa itu. Dan ketika saya turun ke dapil, saya tanya ke ASN lah, ke tingkat kecamatan, puskesmas, kok bisa di kota Jakarta ini yang katanya digadang-gadang Jakarta menjadi kota global, tapi masih banyak warga Jakarta yang stunting. Alasannya di puskesmas nggak ada anggaran. Oh. Lah, anggaran begitu besarnya sampai 80 sekian triliun, kok masih banyak yang anak-anak yang stunting gitu loh, yang kurang gizi. Aduh, saya kadang-kadang sedih kalau ngelihat masyarakat di bawah Iya, itu. saya juga sedih. Iya, betul. sedih sekali kita. Betul. Sobat Warta Kota, demikian bincang-bincang kami bersama Ketua Pansus Perparkiran Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bang Ahmad Lukman Jupiter. Semoga bincang-bincang kami di program wawancara khusus dapat bermanfaat buat semuanya. Kita doakan juga tugas mulia Bang Jupiter bersama timnya bisa terrealisasi. Begitu ya Bang ya? Siap Bang, terima kasih banyak Bang. Sudah Mari kita doakan ya. berkenan Iya. datang ke sini. Ya, terima kasih. Semoga Warta Kota semakin banyak pembacanya, semakin banyak yang semakin sukses untuk kedepannya. Amin. Ya. Demikian Sobat Warta Kota, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.